Gue kesel banget ngeliat video itu gara-gara si bawang bombaynya ini ketawa-tawa, kayak seolah-olah ngerasa itu keren gitu buat dilakuin, padahal enggak. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini bakal ada bahasan tentang kelakuan ABG-ABG di negara kita tercinta, yang kadang hidupnya tuh suka random aja gitu. Ngapa-ngapain tuh kayak orang habis mabok sagon, ada aja yang dilakuin. Jadi bahasan kita bakal ada dua kali ini. Mulai dari ABG yang nyuruh temennya minta maaf sambil nyium kaki, sampai ada ABG yang nyemprotin parfum sebadan-badan di minimarket. Gue gak tahu sih itu purely minimarket atau emang mall, tapi intinya selamat datang di video kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Apa sih? Ini buat bridging aja sih, cuman ya udahlah gitu. Kita mulai sama bahasan kita yang pertama. Jadi beberapa waktu lalu ada sebuah video yang sempet rame banget diomongin di mana-mana gara-gara video itu ngasih lihat seorang ABG yang disuruh nyium kaki temennya. Gue nggak tahu sih itu beneran temen atau bukan, tapi yang pasti kelakuan temen atau bukannya itu kayak bukan orang jatuhnya. Mari sebelumnya gini, mari kita sebut korban sebagai bawang putih dan pelaku sebagai bawang bombay. Nah, dari beberapa info yang gue dapat, ini lu bisa koreksi kalau gue salah atau kalau mau nambahin segala macam ya. Si bawang bombay ini nyuruh bawang putih minta maaf sambil nyium kakinya dia, gara-gara bawang putih ngatain cowoknya si bawang bombay jelek. Jadi hal nggak manusiawi di video itu bermula gara-gara ada ABG nih tersinggung karena cowoknya dibilang jelek. Kemudian dia marah, nyamperin bawang putihnya dan minta bawang putihnya buat nyium kaki dia. Cuma gara-gara cowoknya dibilang jelek. Gue tahu kita tentu nggak bisa ngebenerin perilaku bawang putih yang ngatain orang kayak gitu. Gue tahu gitu. Tapi bukankah kita lebih nggak bisa ngebenerin perilaku manusia yang nyuruh manusia lain nyium kaki dia? Di antara kita aja ya, di antara kita nih, gue yakin gak semuanya udah pernah nyium kaki orang tua kita sendiri gitu. Masa tiba-tiba disuruh nyium kaki orang, udah gitu diketawain sama orangnya, kan gila. Sebel gue ngeliatnya. Gue yakin juga ketika keadaan itu bawang putihnya tuh takut gitu. Dia tertekan sampai akhirnya ya pasrah aja gitu dan mau ngelakuin itu. Cuma gue kesel banget ngeliat video itu gara-gara si bawang bombaynya ini ketawa-tawa, kayak seolah-olah ngerasa itu keren gitu buat dilakuin, padahal enggak. Lu bisa bayangin perasaan orang tuanya enggak sih? Gue tahu yang nontonin gue tuh masih pada muda, tapi coba bayangin deh ketika lu jadi orang tua, terus lu punya anak lu besarin gitu, lu didik pakai rasa kasih sayang, lu kerja mati-matian buat dia. Tiba-tiba waktu dia udah gede, lu ngelihat dia nyium kaki orang lain yang bahkan gak bisa ngehargain anak lu. Sakit loh, itu pasti sakit. Gak kebayang gue. Di sisi lain gue gak tahu sih cowoknya ini beneran jelek apa enggak, gue gak tahu gitu. Tapi yang gue bingungin tuh, lu kan marah-marah sama orang gara-gara cowok lu dibilang jelek ya. Pertanyaannya, lu tuh kesel karena cowok lu dikatain, atau lu sebenarnya kesel gara-gara temen lu ini terlalu jujur? Nah, yang mana tuh? Karena kan kalau kata orang dulu ya, kita mohon maaf nih dateng. Kalau kata orang dulu kan kalau kita marah berarti itu bener dong. Cuma ya tidak tahu juga, gue juga kan gak bisa nilai gitu. Toh perkara cakep atau enggaknya seseorang kan subjektif gitu. Kayak gini deh, kita main self deprecating dulu. Ada kok orang di luar sana yang bilang gue jelek, ada banyak. Tapi kalau lu tanya nenek gue mah dibilang cakep sama nenek gue. Iyalah, orang matanya udah rabun gitu. Cuman maksud gue intinya tuh cakep atau enggaknya seseorang itu subjektif gitu. Cuma apa pantas lu nindas orang sebegitunya sampai nyuruh dia buat nyium kaki lu, sampai nendang-nendangin segala macam sambil ketawa-tawa gara-gara tersinggung cowok lu dibilang jelek? Padahal juga
Yang dikatain kan cowoknya. Kenapa harus nyium kakinya lu sih? Apa dasarnya gitu loh? Kenapa jadi lu yang seolah-olah merasa paling tersinggung di keadaan itu? Kenapa dia harus nyium kaki lu? Capek banget dah. Ini serius, ini kalau makin dibahas ya, kita tentu bakal makin emosi sih, bakal makin kesel dan kemana-mana juga. Karena kayak bukan orang cuy. Kayak bukan orang. Mak bapaknya ngegedein, lahir hamil 9 bulan, ngegedein bapaknya mati-matian nyari duit buat makan. Tiba-tiba diperlakukan kayak gitu sama orang yang kagak tahu juntrungannya mau ngapain, kagak tahu isi palanya apaan. Gini deh, kita sebenarnya kasusnya sendiri tuh udah selesai gitu. Dari kabar yang terakhir gue temuin sih, kedua ABG ini udah damai. Jadi kedua orang tuanya tuh udah ketemu, terus ngebikin surat perjanjian disaksiin sama Pak RT. Dan katanya bawang putih sama bawang bombay udah saling memaafkan, katanya. Padahal kalimat saling memaafkannya sendiri itu udah nggak on point loh. Maksud gue, kalau saling memaafkan kan harusnya tuh antara bawang putih sama cowoknya bawang bombay dong. Kenapa harus sama bawang bombaynya? Kenapa saling memaafkannya sama dia gitu? Aneh banget dah perkara, gue mah heran. Orang kebanyakan mabok sagon apa mabok lemaibon gitu hidup ya pada. Cuma yang sempat ngebikin gue bener-bener gregetan tuh. Jadi kan si bawang putih ini ngupdate story gitu kan, ngasih tahu kalau dia udah damai segala macem, terus minta postingan videonya tolong dihapus, nggak pantas dilihat orang. Tapi si bawang bombay nge-repost storynya bawang putih, ditambahin caption WKWK. Coba ketawa si berak. Maksudnya kayak ngerasa punya dosa nggak sih lu? Lu, aduh. Memang ada beberapa ABG yang ya udahlah. Ya udahlah, kita udahin aja, kalem. Karena kalau emang bawang putihnya udah nggak ada masalah, ya udah gitu, mau diapain lagi. Tapi tolong banget buat siapapun elu, tolong jadiin pelajaran. Jangan ngerendahin orang lain, jangan ngerasa paling tinggi kalau jadi orang tuh. Manusiakanlah manusia. Dan tolong diingat, ketika elu ngerasa diri lu lebih tinggi dari orang lain, disitulah orang-orang bakal ngelihat lu rendah. God bless, thank you. Di Indonesia kita tersayang ini, ada beberapa ABG yang kayaknya hadir dan dibesarkan dengan kelakuan yang random aja gitu. Gue juga gak tahu kenapa. Soalnya ada beberapanya yang emang dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun tuh, yang ada di pikiran dia kayak diasikin aja bre, mantap bre, gitu-gitu terus. Kayak ini deh contohnya, ada ABG pergi ke tempat parfum, terus nyemprotin badannya, maksud gue bener-bener literally sebadan badannya, bahkan badan temennya juga, cuma demi konten. Maksud gue kayak, bro, lu gak ada konten lain yang harus diciptakan? Waktu gue ngelihat videonya buat pertama kali ya, langsung muncul 3 kemungkinan di kepala gue. Kemungkinan pertama, kalau kita mencoba untuk positive thinking, yang mana tentu susah sekali, tapi kalau kita mencoba untuk positive thinking, mungkin dianya ngelakuin itu cuma buat konten aja, mungkin. Jadi dia nyemprot-nyemprotin segala macam, tapi di belakang kamera sebenarnya dibeli sama dia, dibayar gitu. Cuma buat konten-kontenan biar kelihatan rebel aja, tapi intinya parfumnya udah dibeli. Kemungkinan kedua, itu parfum kan. Itu parfum sebenarnya dasarnya barang tester. Jadi kan kalau di mall-mall gitu emang ada toko parfum yang nyediain kayak semacam tester nih buat dicobain. Ada yang pakai kertas, tapi ada juga yang langsung botolan gitu, cuma kecil. Nah kalau itu emang tester, tapi testernya dipakai secara membabi buta kayak gitu, jatuhnya kan norak ya. Sorry. Maksud gue, lu tahu fungsi tester kan? Jadi disediain nih buat lu, terus kayak lu cobain dikit aja, dikit, santai, dikit, kan baunya itu udah kecium. Gak mungkin itu banyak baru kecium, gak mungkin. Lu kan lu cium gitu, baunya kayak gini. Kalau suka lu beli, kalau lu nggak suka ya pulang gitu. Udah kagak disemprot-semprotin kayak gitu. Emang lu mau badan lu sewangi apa? Lu mau badan lu, pala lu semuanya wangi? Lu selipin aja kamper di baju sama celana lu, wangi langsung. Serius dah, wangi langsung. Ntar lu lewat deket orang tuh kayak orangnya nyium,
Lemari siapa nih dibawa ke sini? Nah, gitu. Aduh. Dan kemungkinan yang terakhir nih, dia ngebikin itu emang dasarnya ya cuma buat gaya-gayaan aja gitu. Karena ya pada akhirnya juga kita nggak bisa tahu nih kemungkinan yang mana yang benar gitu. Kita juga nggak tahu update segala macem. Jadi ya lu simpulkan sendiri, lu tulis kata-kata mutiaranya di kolom komentar, wahai netizen tersayang. Cuma yang pasti jangan ditiru ya. Norak soalnya jatuhnya tuh malu-maluin. Iya. Daripada kayak gitu, pengen terkenal tapi banyak tingkah, mending lu berkarya dah, yang beneran berkarya gitu. Ada kok karya yang nggak perlu bertingkah banyak-banyak, ada. Kayak ngebikin video 2 jam gak ngapa-ngapain gitu, bisa kok. Respect, mantap. Lu kalau ngeliat videonya aja lucu banget. Sekarang udah viewsnya udah 1 juta apa kalau nggak salah. Jadi dia bikin video 2 jam nggak ngapa-ngapain. Itu sungguh sangat amat wadadadadadad sekali itu. Ini gue curiga ya, orang itu tuh udah top global bengong anjing. Jadi aduh, coba bayangin. Dia konsisten nih bikin video nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak dia bikin video itu terus-terusan gitu sampai akhirnya dia terkenal, dapat duit banyak dari videonya segala macem. Terus akhirnya dia beli rumah, beli mobil. Tiba-tiba tetangganya nanya gitu, Mas, saya lihat-lihat sekarang udah kaya ya, udah punya rumah, punya mobil segala macam. Kerjaannya apa sih mas? Terus dijawab sama dia, wah kebetulan kerjaan saya bengong bu. Jatuhnya kayak ngehina, tapi bener kerjaannya bengong. Tidak salah dia, tidak salah. Lucu banget. Bro, buat siapapun lu bro, lanjutkan. Konsistensimu lanjutkan. Bikin video yang konsisten. Karena itu susah loh ya. Segimanapun gabutnya gua gak bisa tuh yang namanya 2 jam gak gerak, cuma kedip-kedip doang. Gak bisa gua. Respect, mantap, lanjutkan. Maka itu aja buat video gua kali ini. Nantinya bakal ada sesi baru di TNM. Bakal ada sesi baru lagi. Mungkin episode selanjutnya, video selanjutnya. Gue yakin lu pada bakal dibikin penasaran terus sama sesi baru ini. Jadi subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan top global bengong anjir. Bengong dapat duit banyak, coba kapan lagi kan. Gue rasa kalau misalkan dia akhirnya bisa dapat duit banyak gitu, terus kaya gitu, tuh mak bapaknya pasti merasa gimana gitu, kayak, bro, lu dapat duit dari bengong. Dari kemarin kan gua nyekolahin biar lu dapat kerjaan yang hebat, yang mantap gitu. Tapi kalau bengong bisa dapat duit nggak apa-apa dah, mantap, respect. Aduh ya Allah, ada-ada aja orang. Thank you.